Dime tu verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Hai teman-teman Laskar Sayap Kuning, perkenalkan nama saya Halimatus Sadiah dengan NIM 22003184 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, sekian perkenalan diri dari saya. Selanjutnya kita memasuki inti dari pembahasan apa itu manajemen keuangan. Jadi, manajemen keuangan merupakan salah satu substansi dari manajemen sekolah yang bertugas untuk menentukan jalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengorganisasian, pengawasan, saat pengandalian. Jadi, secara singkat, pengertian dari manajemen keuangan ialah tata pembukuan keuangan. Sedangkan pengertian manajemen keuangan dalam arti yang luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban pada penggunaan keuangan baik di dalam pemerintah pusat maupun daerah. Nah, sekian pembahasan tentang apa itu manajemen keuangan. Selanjutnya pembahasan tentang tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Jadi, apabila nilai perusahaan meningkat, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut. Nilai suatu perusahaan tercermin pada harga saham perusahaan apabila perusahaan itu telah go publik. Nilai perusahaan bisa disebut sebagai hasil dari perjualan perusahaan. Memaksimumkan nilai perusahaan adalah bentuk tujuan dari manajemen keuangan. Nah, fungsi manajemen keuangan adanya pelaporan hasil keuangan, yaitu dari proses dan struktur yang dapat menuliskan sebuah gambaran terhadap informasi keuangan itu sendiri. Nah, jadi fungsi manajemen keuangan tergolong dalam 3 bidang. Pengambilan keputusan di antara lain, yang pertama, mengambil keputusan dalam hal investasi. Yang kedua, mengambil keputusan dalam hal pemenuhan kebutuhan dana. Yang ketiga, mengambil keputusan mengenai dividen atau laba. Keputusan membagi laba sangat menentukan presentasi dari keuntungan neto yang akan dibayarkan pada penentuannya. Sekian materi yang kedua. Materi selanjutnya yaitu di dalam manajemen keuangan juga ada loh kegunaan tata tertib kegunaannya, seperti tata tertib keuangan dalam konteks organisasi atau perusahaan merujuk pada kumpulan aturan dan prosedur yang dijalankan untuk mengatur manajemen keuangan, pengeluaran, penggunaan dana, dan pelaporan keuangan. Di sini ada contohnya seperti contoh aturan dalam tata tertib keuangan. Yang pertama, prosedur otorisasi untuk pengeluaran dana. Yang kedua, pembatasan terhadap jenis transaksi keuangan yang dapat dilakukan. Yang ketiga, prosedur pelaporan keuangan bulanan atau tahunan. Yang keempat, kebijakan terkait pengelolaan kas dan perbankan. Sekian contoh aturan dalam tata tertib keuangan. Jadi, di dalam manajemen keuangan itu kita harus mempunyai pertanggungjawaban yang sangat penting, di mana pertanggungjawaban keuangan merujuk pada proses atau kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan sumber daya finansial. Ini terutama relevan dalam konteks organisasi, baik itu pemerintah, perusahaan, lembaga, non-profit, atau entitas lainnya, di mana individu atau entitas tersebut bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan asetnya. Sekian penyampaian materi dari saya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.